Waduh, anjing. Astagfirullah, lemnya belum. Wah. Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua mau sharing dengan kalian gimana caranya jika kalian sedang naik Vespa klasik kalian, terus ujuk-ujuk remnya blong. Gua kasih tahu caranya ke kalian. Jadi kalian nggak perlu panik. Oke? Nah, teman-teman, namanya kita bawa motor klasik, jangankan bawa motor klasik, bawa motor biasa atau kendaraan apapun, itu namanya apes ya, atau naas, itu yang namanya rem blong itu bisa saja terjadi gitu. Nah, untuk Vespa, apa sih biasanya penyebabnya sampai Vespa itu remnya bisa blong? Yang pertama, itu karena sealnya nih, olinya nih, seal rodanya tuh dia rembes tuh, oli mesinnya masuk ke area tempat pengereman, jadi kampasnya terlumuri kebasahan tuh sama oli, jadi dia licin, akhirnya mengakibatkan dia nggak nyeket, nggak ngegigit tuh rem. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena dia tromolnya udah habis, jadi karena tromolnya udah dalam, kanvasnya tuh dia nggak nyeket gitu, jadi dia nggak dapet gitu. Yang ketiga, karena memang kanvas remnya udah habis. Biasanya kan anak-anak suka, wah udah nggak tahu kan, pokoknya dia asal pakai aja, kalau udah masih bisa dikit dipakai terus, sampai akhirnya kejadian lah pada saat kenceng rem ngeblong. Nah, yang pengen gua sharing dengan kalian nih, jika kejadian itu menimpa atau apes ke kalian nggak perlu panik, nggak perlu ibarat kata nih ya, udah tahu nih harus ngapain gitu ya. Sebisa mungkin sih kalian rutin tuh, maksudnya secara berkala ya, nggak harus tiap bulan ganti kanvas rem juga, nggak perlu. Kan kalian udah nakar nih ya kan. Kalau lo, bang, taunya gimana bang, nih sebelum lo pada nanya-nanya di bawah komen, bang gimana caranya bang, kanvas gue udah mau habis apa belum gitu kan. Kalau servis itu kan tergantung pemakaian nih, sebulan sekali kalau pemakaian Vespa lo sering. Nah, kalau kanvas, kalau lo udah rasa-rasa nih ngegigit atau nginjek remnya juga kira-kira udah mulai dalam atau apa, lo wajib cek. Itu kan gampang ngeceknya, tinggal dibuka doang ya enggak. Kalau enggak pas lo ke bengkel aja, lo duduk manis aja, bang tolong cekin bang, kanvas gue udah habis belum gitu. Ntar abang-abangnya tukang mekaniknya akan ngecek tuh, bang masih bagus nih gitu. Kalau dia udah wayahnya tipis, pasti kan akan disarankan untuk ganti. Sebaiknya sih memang ganti ya, karena kalau lo nggak ganti, tromol lo yang akan kemakan, dan itu lo akan keluar biaya yang lebih gede. Nah, jika seandainya ini beda ya dengan kecelakaan ya. Kalau kecelakaan itu hal yang tiba-tiba mendadak, lo nggak bisa hindari, tahu-tahu clash aja gitu. Gue pernah waktu itu pakai Vespa juga, sampai kelipet Vespa gue. Tapi kalau ini, jadi pada saat lo mengendarai posisi kenceng, tiba-tiba lo remnya nih ngeblong nih, ngelos gitu. Yang harus lo lakukan, pertama kali tipsnya, saat lo mengalami rem blong saat mengendarai Vespa klasik, yang pertama jelas lo harus tenang dulu, jangan panik, karena kepanikan itu biasanya yang membawa menjadi kecelakaan. Karena lo panik, lo nggak tahu mau ngapain, waduh remnya blong nih, waduh gimana nih gitu, akhirnya terjadilah kecelakaan karena lo nggak tahu apa yang harus lo lakukan. Yang pertama-tama lo harus lakukan saat Vespa membawa Vespa klasik dan remnya blong, tenang, kurangi gas, otomatis akan mengurangi laju ya kan. Kedua, permainkan dengan kupling nih. Jadi kalau lo semua kenceng di gigi 4 nih, lo bekap, lo masukin tuh gigi 3 ya kan, lo masukin gigi 3, kurang kan, otomatis udah lepas, otomatis dia akan cepat. Yang penting lo kontrolnya dapet ya, kontrolnya dalam arti lo pegang
stangnya itu dapet. Nah kayak gitu. Jadi lo beket, lo kurangin tuh dari gigi 4 masukin gigi 3, kurangin, ntar lama-lama akan melambat. Begitu. Kemudian ada lagi tipsnya. Kalau udah digenjot-genjot gitu masih ngelos aja kenceng, sumpah posisinya turunan apa gimana gitu ya, kenceng banget udah. Lo terpaksa lo pakai. Makanya kan kalau dianjurin kan kalau lo lagi riding atau gimana kan lo pakai sepatu ya gak? Nah, lo terpaksa dah lo relain dah tuh sepatu lo pakai kaki dah. Gue sering ngalamin kayak gitu. Gue bisa ngomong karena gue sering ya, gue termasuk males nih ngecek ke kampas kupling gitu. Jadi kejadian yang gue omongin ini gue udah praktekin semua gitu. Jadi ya mau nggak mau nih pakai sepatu nih kayak begini nih, set. Nah kayak begitu. Cuman posisinya lo harus lihat ya. Jangan posisinya lo maju ke depan kaki lo, nanti lo bisa sengklek kaki lo. Nah jadi kaki lo agak ke belakang gitu. Jadi posisinya cuman buat ngerem, cuman buat biar sedikit menghambat aja gitu. Kalau lo salah kaki juga, kaki lo bisa sengklek ntar malah keceleo ya kan. Paling kalau kondisi kayak begitu tuh lo pakai sepatu, paling tapakan sepatu lo habis nih kayak tadi nih, kegesrek, habis kagak apa-apa. Yang penting kan lo selamat ngerem motor lo gitu. Kalau udah pakai itu juga kagak mempan apa kayak gimana, udah deh mau nggak mau pilihannya lo cari area spot buat nabrak. Spot buat nabrak. Ya maksud gue daripada lo nabrak ke mobil orang lain, lo kena ganti atau lo tabrakin ke motor orang lain. Jadi lo intinya lo jangan panik. Jadi saat lo udah nggak bisa melakukan apapun dan motor itu masih melaju kenceng, sumpah di turunan ya, di turunan yang parah banget, parah gila lah. Ya lo mau nggak mau lo buang itu ke arah pohon atau ke semak-semak, ke belukar-belukar gitu. Yang lo bisa tahu nih, gitu. Kalau pengalaman gue pribadi, bang lo ngomong ngemeng aja lo pernah nggak? Gue pernah. Cuman gue waktu itu nyari tembok, jadi gue hantam, akhirnya yang rusak ininya nih stangnya. Akhirnya stangnya sini, karena gue nggak hantam tuh sama sayap, jadi gue hajar ke kiri, gitu. Alhamdulillah berhenti sih, ininya doang nih sayapnya penyok. Gue pernah ngalamin gitu, jadi itulah yang kira-kira gue lakukan kalau gue mengalami remblong. Kalau semuanya itu udah lo lakukan dan masih itu juga, yang terakhir banget ya kekuatan doa. Lo berdoa aja, mudah-mudahan lo dilindungi dan lo kalaupun lo crash gitu ya, lo nggak sampai sakit-sakit yang parah gitu. Itu aja sih sebetulnya, sesimpel itu. Jadi buat teman-teman rajin cek kalau mau jalan jauh, terutama kalau mau touring gitu ya, remnya ya kan pakem apa enggak, kan bisa tuh cara ngeceknya. Bang gimana tahu rem gua masih pakem atau enggak? Lo ayun-ayun aja lo, nyit gitu. Lo kalau kira-kira masih pakem, masih ini, ya udah. Kalau nanti di jalan lo menghadapi kayak gitu, ya itu mungkin lo pas lagi naas atau tiba-tiba oli lo bocor atau karena satu hal yang lain hal gitu ya, oli lo rembes, lo jadi mengalami itu ya itu. Dan kebanyakan memang ya, kebanyakan nih umumnya di Vespa tuh yang gue juga sangat sayangkan gitu ya, rem depan biasanya jarang dipakai, iya kan. Nah, biasanya kalau anak-anak Vespa mah pada pakai rem belakang aja udah cihuy, padahal kagak pakai cakram, pakainya tromol gitu. Biasain aja deh, pakai dah rem depan dah. Paling enggak kalau satu rem belakang nggak bisa, rem depan. Jadi ada dua pilihan gitu. Jadi rem belakang nggak berfungsi, ada rem depan bisa nyeket dikit. Dari gua itu aja yang bisa gua sampaikan hari ini, tips atau cara menghadapi jika Vespa kalian remnya blong. Sampai jumpa lagi dengan video gua berikutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa tombol jempolnya. Yang mau komen atau mau tanya-tanya per-Vespaan, komen aja di bawah. Jika gua tahu, insya Allah akan gua jawab. Kalau gua nggak tahu, gua akan bilang nggak tahu. Mohon maaf kalau agak lama dibalasnya, karena gua harus balas satu persatu, baik yang di YouTube sini maupun di Instagram gua. Instagram gua Eman Vigano kalau mau DM. Buat yang belum subscribe, di subscribe dah, tombol loncengnya. Jangan lupa, dijegugin aja. Seruput dulu kopinya. Mantap.